Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilina wa la mughayyirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi fazal muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seraya memanjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia dan irodahnya. Pada malam ini selesai kita melaksanakan sholat maghrib yang dilaksanakan secara sunnah dengan berjamaah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada taklim pagi ini salah itu kecelatot dan biasanya sebenarnya pada subuh gitu tanya, jadi rasa tak pada subuh gitu. Nah, apa tadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ya, kita mencoba mengulas apa yang tertera di dalam surat Al-Asr sebagaimana yang tadi kami bacakan dalam mukadimah. Tentunya ayat ini, surat ini sangat mutawatir ya. Budak TKG arah palun kiraku kalau tak apa. Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr. Wal 'asri di sini menunjukkan wawul qasam. Artinya sumpah janji Allah. Jadi lamun Gusti bersumpah mah atas apa yang Dia ciptakan. Kalau kita bersumpah, kita membawa nama Allah demi Allah. Kan begitu ya? Nah, dengan kita bersumpah ini tujuannya adalah apa? Untuk ditakkid, untuk memperkuat bahwa apa yang kita ucapkan itu tidak main-main, lain heureuyang. Nah, begitupun Allah. Artinya bahwa Allah berjanji berucap kepada hambanya dengan bersumpah apa yang Dia ciptakan. Wal 'asr, yakni demi waktu. Terjemahnya al-'asr itu ya biasa dimaknai waktos, dan sebagian juga mengatakan wal 'asr yakni demi waktu asar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang masalah waktu,
itu tidak memiliki definisi yang pasti. Setahun disebut waktu, sebulan disebut waktu, seminggu disebut waktu, minggu, poe, jam, detik pun itu disebut waktu. Dalam bahasa Arab, ya waktu hartosnya al waktu. Ya. Dalam arti lain as-sa'ah. Ya. Nah, tapi arti sa'ah pun juga bisa dimaknai hari kiamat. Yaumus sa'ah itu artinya yaumul kiamat. Jam tangan anu kurang sok biasa dianggok, ini bahasa Arabnya apa? Sa'atun. Jadi kalau orang Arab bertanya jam sabaraha ayeuna, kami sa'atil an. Nah, artinya jam berapa sekarang? Nah itu. Nah, Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara waktu ini, Imam Ghazali radhiyallahu an, beliau menggambarkan bahwa waktu itu hanya memiliki 3 saat saja. Waktu dunia itu hanya memiliki 3 saat. Ad-dunya salasu saat. Wasatun madad, wasatun anta fiha, wasatun la tadri atudriku amla. Wasatul madad, waktu nunggu sekali waktu. Dan kita tidak mungkin kembali kepada waktu itu. Kenapa? Karena itu waktu adalah waktu yang silam, waktu yang lalu. Pernah tuh kejadian, ini umur 70 tahun yang balik dari ke Parawan 17 tahun bisa tuh. Bu, biasa tuh bu. Ibu yang WD kan ini 17 tahun, biasa tuh Parawan 17 tahun. Kenapa? Karena waktu 17 tahun usia ibu itu bukan saatnya lagi, bukan punya ibu lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wasatun anta fiha. Saat di mana engkau berada di dalamnya. Nah, wasatun anta fiha di sini artinya apa? Detik ini, saat ini, ya, kita berada di dalam waktu ini. Dan inilah barangkali waktu yang kepunyaan kita. Yang ketiga, wasatun la tadri atudrikuha amla. Waktu nu bakal datang dan Anda tidak tahu apakah engkau akan sampai kepada waktu itu ataukah tidak. Apakah yakin kita di tahun 2024 di saat waktu bulan Februari yang akan datang pemilihan pilpres presiden, ya, ganti presiden, apakah kita masih hidup? Apakah kita yakin masih hidup? Kan tidak. Karena paling orang ngadoang mudah-mudahan orang panjang umur kan gitu ya, doa orang. Dan Imam Al-Ghazali sendiri beliau menjelaskan, walaisa tamliku sa'ilata sutul wahidah. Yo, anjeun mah teu ngabogaan tilu waktu eta. Ngabogaan hiji. Nu mana? Detik ini, saat inilah yang aku tidak miliki. Makanya kalau kita berbicara waktu itu sangat mahal, sangat berharga. Laisa tamliku sa'ilatul wahidah. Yo, anjeun mangan ngabogaan hiji waktu. Kenapa? Kata beliau, idil mautu sayatikum min sa'atin ila sa'ah. Dan kita manusia hidup ini akan senantiasa dikuntit oleh apa yang dinamakan kematian dari saat ke saat. Al-mautu sayatikum walau kuntum fi burujil musyayyadah, dan kematian akan senantiasa datang menghampiri kepada diri kalian semuanya. Walaupun engkau berada di dalam suatu bangunan yang sangat kokoh. Ya. Nah. Jadi yang waktu kita milih itu yang mana? Ya detik ini, saat ini. Ya. Nah, karena saking mahalnya waktu dan berharganya waktu, orang Barat menyebutkan time is money. Kan itunya.
Waktu adalah uang. Nu dipake teh neangan dunia jeung dunia deui. Tapi Islam gak mengatakan al-waktu kal fulus, tidak. Ya. Baginda Nabi SAW menjelaskan al-waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Kumaha ngabuktikeun eta? Lamun waktu lebih berharga daripada emas. Sebesar apapun emas yang kita miliki, cek paribasana urang boga emas segede gunung Uhud lamun di Arab teh, ataupun segede gunung Cikuray di lamun di Garut teh mah. Waktu 1 menit bagi orang yang beriman, bagi orang kita sebagai orang muslim itu lebih berharga daripada emas sebesar jabal gunung Cikuray. Kumaha sok ngabuktikeun? Yang waktu teh berharga bagi kita. Di saat waktu seseorang dihadapkan kepada apa yang dinamakan ajal, kematian. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kan begitu ya, firman Allah. Manakala ajal datang menghampiri pada seseorang, la yastakhiruna sa'atan, teu bisa diengke-engke, teu bisa ditunda-tunda, jeung teu bisa dihayang-hayang. Gusti da abdi teu betah keneh di dunia teh. Rek teu betah kumaha da loba libuk, loba harta, imah gedong, duit pabalatak. Loba mobil pabalatak. Pamajikan obat teu kapalang. Betah rasanya hidup di dunia, seakan-akan ingin hidup 1000 tahun lagi kan gitu nya. Kerja lemah anu hidup betah di dunia. Tapi manakala dia sampai kepada apa yang dinamakan kematian, ajal teu bisa ditunda-tunda. Wayahna anjeun kudu balik. Gusti abdi teh hirup teh susah jeung susah deui wae. Neangan pagawean hese, ngalamar ka ditu ka dieu ditolak. Ya. Neangan dahar hese. Daripada kieu aleuwih hadang bunuh diri we. Muncul ke maneh ka sumur, dacan waktu napai mah hirup keneh we gini. Gitu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malakal maut, terang malakal maut, malaikat si sambar nyawa yang suka mencabut daripada ruhnya manusia. Itu tidak kurang sehari Bapak Ibu sekalian ngalongokan menjadi hamba nata kepada manusia itu ya maksudnya. Itu terkurang 70 kali dina sapoe coba. Dina sapoe saeutik. Ditingali. Lamun 24 jam dibagi 70 sok sabaraha. Kemudian kurang lebih 1 jam teh dilengokan teh 3 kali. Unggal jam urang dilengokan ku malakal maut. Ditingali si Asep teh keur naon? Oh nya keur talim halus. Aya nu ditingali tiap jam. Uluh eta mah geuningan keur ngagenyot di Cipanas. Naudzubillah. Setiap jam tuh ditelengok. Ngan urang nu ditengokna, hare-hare we, kalem we, rasana hirup tak sapanjang ge. Manakala seseorang dia dihampiri apa yang dinamakan kematian, rela rek terela, ridho rek terido, wayahna kita kembali kepada keharibaannya Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yang patut kita renungkan adalah apa? Apa yang hendak kita persembahkan di hadapan keharibannya Allah Subhanahu wa taala manakala kita dijemput oleh apa yang dinamakan kematian. Sebab urang mah baris bakal mautan itunya. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap makhluk yang bernyawa
ya, itu pasti akan merasakan apa yang dinamakan kematian tanpa kecuali. Rek jelema, rek binatang, rek jin, rek malaikat, semua yang bernyawa itu akan merasakan apa yang dinamakan kematian. Nah, yang menjadikan pangkal persoalan kita adalah apa? Apa yang hendak kita sumbangkan di hadapan kehadirannya Allah Subhanahu wa taala. Manakala ajal kematian datang menghampiri kepada kita sekalian. Sebab berang pasti bakal maut kan itu ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami lanjutkan, saya teringat betul ketika ceramahnya almarhum al-maghfurullah ayahanda Kiai Musaddad. Beliau memberikan imtisalan perumpamaan umur jelema teh teu beda di kawas asupan. Terang asupan sepuka-puka masuk dipakai nyanguknya asupan. Berbentuk apa namanya? Kerucut ya, kalau bahasa Indonesia kerucut itu. Bulet lobangna ageng tapi kahanap semakin menyempitkan gitu ya. Lamun orang ningali asupan saudun bapak teh simbol umur orang. Begitu orang bubrag lahir ke alam dunia, maka di situ kita mulai dihitung perjalanan kehidupan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, nah, terus. Tak terasa dari tadinya kita lahir alam kadunya, sampailah usia kita pada 9 tahun atau 15 tahun. Apa itu? Masa akil balik. Ya. 15 kan bagi laki-laki, 9 tahun bagi perempuan. Atau apabila ditandai dengan kalau bagi wanita men, ya. Maksud di sini menstruasi kan itu, bukan mencret. Lamun pameget naon? Kalau sudah ditandai dengan ihtilam, naon ari ihtilam teh? Mimpi indahoy. Nah, jadi mun laki geus ngimpi indahoy berarti manehna geus balik teh. Rata-rata di usia 15 tahun. Berputar lagi perjalanan daripada kehidupan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la yatilu lil albab, gitu ya, dalam Al-Qur'an. Di antara ciptaan Allah ya, antara langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian daripada siang dan malam. La yatilu lil albab. Itu sebagai bukti tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang cerdas. Nah, sampailah kepada usia 25 tahun. 25 tahun nikah, kawin. Tapi jelema mah orang mah nikahnya pun binatang kawin, dikawinkeun, tapi orang mah nikah. Nikah sunnati faman rawiya an sunnati falaysa minni. Bahwa nikah itu adalah termasuk sunnahku, kata Rasulullah. Barang siapa yang enggak mau nikah, ya itu bukan termasuk sunnahku. Faman ragibaan, kalau seandainya ragibaan itu artinya dia enggak suka. Nyawa geuleuh. Kenaon kawin mending kieu. Ngade ripuh maneh umpamanya. Padahal nikah itu kan sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah ya. Dan ada perintahnya. Fankihu ma tawabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Silakan nikahilah daripada wanita-wanita yang baik. Rek 2, rek 3, rek 4 ji samsu. Kan di 4 ya ji samsu lain. Jadi parentana rek 2, 3, 4 tuh. Fa in hiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi lamun aja disieun teu adil cukup hiji we. Hiji oge moal beak. Itu. Nah. Jadi itu adalah merupakan bagian daripada sunnah Rasulullah. Menikah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin tak terasa.
sudah mencapai usia 40 tahun. Nah, 40 tahun itu adalah masa kematangan bagi seseorang. Ya. Maka disebutnya 40 tahun masa puber kedua. Itu. Nah, masa kematangan. Dan pada usia itu bagi seseorang yang mencapai tingkat kematangan itu loba gogodana. Seueur gogodana. Lamun pamaget kena penyakitku beger mindo. Jadi ningali pemajikan teh bosan ngerahen yang dinu anyar kan gitu. Itu godaan bagi orang yang mencapai usia seperti itu ya. Tapi kalau bagi yang kuat istiqomah insyaallah. Nah, seperti itu. Ya. Kenapa dikatakan tingkat kematangan? Baginda Rasulullah SAW ketika beliau menerima daripada risalah Al-Quran, ya, diangkat sebagai Nabi dan Rasul itu pada usia 40 tahun. Ya, karena dipandang biasa seorang memiliki sifat kematangan di usia itu. Artinya lebih arif, lebih bijaksana ya, dalam mengambil suatu tindakan ataupun sikap. Ya. Nah, beda jeung budak ngora kan gitu. Budak ngora mah lebih mengedepankan emosional. Tapi lamun kalau sudah mencapai kedewasaan usia 40 itu lebih matang dalam berbicara, lebih bijak, lebih arif. Nah, makanya Rasulullah sendiri diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah itu yang pada usia 40 tahun. Nah, terus berputar saya sastra. Nah, sampailah kepada titik. Kan asepan aya tungtungnanya. Ya, ada tungtungna kan? Nah, tungtungna eta itulah sebagai akhir daripada kehidupan. Usiana sabaraha Kanjeng Rasulullah 63. Usia harapan manusia bangsa orang di Indonesia artinya berdasarkan hasil riset penelitian itu rata-rata berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Itu usia harapan. Jadi nang utus kepala genep nah siap-siap. Ya. Siap-siap untuk menghadapi kematian. Kematian itu hadirin yang mulia adalah merupakan sesuatu yang dinantikan. Bagi orang yang beriman ada sesuatu keindahan. Tetapi bagi orang yang ahli dunia itu sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, itu yang dinamakan kematian. Kenapa? Saya katakan sesuatu yang sangat membahagiakan. Karena di saat waktu orang meninggal dunia, maka di saat itulah dia akan berjumpa dengan kekasihnya yang Al-Khaliq Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itulah yang akan kita rasakan. Karena kata Rasulullah, al-farhul farhatan. Kebahagiaan itu cuma ada dua. Anu kahiji kebahagiaan al-farhul indal iftar. Ketika waktu dia berbuka puasa, entah itu puasa sunnah Senin Kamis ataupun puasa Ramadan ya. Di saat waktu kita makan, pertama kali yang kita makan dalam mulut kita namanya iftar. Ya, makanan pertama yang masuk ke dalam mulut kita, dan di situ kita akan menemukan kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi orang yang sudah menjalankan ibadah saum. Itu kebahagiaan yang pertama. Itu di dunia. Ya. Dan kebahagiaan yang kedua adalah al-farhul inda liqa'i rabbi, yakni kebahagiaan manakala dia berjumpa dengan Sang Khaliq Allah Rabbul Alamin. Ya. Kapan? Yaitu nanti di surga. Ya. Orang yang menghuni ahli surga itu tidak ada suatu kenikmatan yang sangat luar biasa yang tiada bandingannya dibandingkan dengan kenikmatan dunia mati saya tai kukuna. Kalau kita mau membandingkan bagaimana nikmatnya dunia dengan nikmatnya akhirat, Rasulullah memberikan imtisalan perumpamaan kalau tangan kita celupkan ke dalam air lautan yang begitu luas, air yang jatuh dari pelimpahan tangan, tetesan air, itulah nikmatnya dunia dibandingkan dengan lautan yang begitu luas, samudra lautan.
Itu kalau kita membandingkan nikmatnya dunia dengan nikmat akhirat. Tapi nikmatnya akhirat yang begitu dahsyat, ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan manakala apa? Manakala dia berjumpa dengan Al-Khaliq Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Al-farqul inda liqa'i rabbi. Dan sebagian ulama mengatakan juga bahwa kebahagiaan manakala kita berjumpa dengan Allah itu kapan? Di saat waktu dia menghadapi daripada kematian. Bagi orang yang beriman. Ya. Kenapa? Karena di saat waktu dia kematian itu, fa idza balaghatil khulqum wa hina idzin antum tanzurun. Manakala daripada ruhnya waktu sampai kepada khulqum, tenggorokan kita, di nakal batik orang. Wa hina idzin antum tanzurun, maka di saat itu engkau akan melihat. Itu. Di dalam Al-Qur'an mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sehingga kau datang kepada kamu adalah suatu keyakinan. Hatta ya'tiyakal yakin, di situ keyakinan yang dimaksudkan adalah kehidupan akhirat. Sebab ketika waktu sakaratul maut, panah orang baris bakal mencerong ke alam akhirat. Ketika waktu nyawa sampai dengan tenggorokan khalqum wa hina idzin antum tanzurun, di saat itu kau akan melihat kehidupan akhirat. Tentang bagaimana keadaan surga, tentang bagaimana keadaan neraka. Itu di saat waktu sakaratul maut. Bagi orang yang beriman, Allah perlihatkan jannatun naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang mana gambaran daripada surga, kata Rasulullah, ma la ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatarun ala qalbil basar. Mata tidak pernah melihat bagaimana dahsyatnya surga, telinga pun tidak pernah mendengar bagaimana hebatnya surga, dan hati pun tidak bisa membayangkan tentang bagaimana dahsyatnya surga. Itu tentang nikmat daripada akhirat. Sehingga ya ketika waktu dia sakaratul maut itu, dia kembali kepada karibannya, dia dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena disambut dengan cinta dan kasih sayangnya Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua pun juga ya tergolong daripada orang yang husnul khotimah, yang akhir hidup hayat kita ini betul-betul ya baik. Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga ya yang memisahkan kita ya. Baru satu ayat karek ngebahas wal asri unggul ya. Waktosna tos seep. Tapi biasanya orang teras kemingun payun. Mudah-mudahan itu bara rosen gitu nya tiasa hadir lagi. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini ya memberikan berkah kepada kita sekalian ya. Menjadikan tambahan kita untuk tambah yakin, bertauhid ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Ditutup dengan ya doa kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watina alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.